Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiban. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di tahun baru awal ini kita bisa bertemu di majelis ini. Mudah-mudahan majelis kita saat ini termasuk majelis yang barokah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengira ternyata di jamaah Masjid Amaliyah ini sudah merindukan surga, gitu ya. Makanya judulnya juga keluarga yang dirindukan surga. Bapak-bapak rindu ke surga? Si ragu-ragu rindu ke surga? Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang merindukanku, kata Allah, maka dia pasti merindukan kematian. Jadi rupina ya tos rindu karena marao. Nah jadi cari cimba ai surga na hayang mautna mungkin pasti melalui pintu kematian. Karena itu dahsyat banget gitu loh. Banyak orang yang menangisi kepergian orang yang mati, tapi kita tidak menangisi bekal apa setelah kita mati. Masya Allah, barijeng pandemi ya turun-urun kan. Ya, anggaplah ini memang adalah ujian. Dan insya Allah jangankan pandemi, kacugak cucuk bagi seorang mukmin itu, kacugak cucuk itu jadi kifarat dari dosa dan kesalahan. Kalau dia misalkan menangis, mengeluarkan air mata, air matanya dibayar oleh Allah. Kalau dia mengadu kesakitan, maka semuanya dibayar oleh Allah. Jadi tidak ada satu ujian pun yang dikehendaki Allah kemudian dia menerima takdir Allah, maka jadi kifarat dari dosa dan kesalahan kita. Tapi lain berarti ini geus kacugak sekali dicugahkeun deui sabaraha kali ngarah dosana loba murudul misalkan. Itu masalah ya. Artinya jangan sampai seperti itu. Artinya bahwa kalau kita bersabar dengan segala apa yang ditakdirkan Allah, insya Allah kita akan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga mana yang dirindukan surga? Itu ada di surah Ali Imran ayat 33, Pak. Itu rumusnya kalau tentang keluarga mah gampang, Pak. 333 666, Pak. Itu ya. 333 666. Ini angka keramat kecuali dalam gapleh ya. Ini angka sekak seter gitu ya. Makanya ada yang nggak katakan kalau 6 666 itu angka setan. Jadi 6 itu membawa petaka, 13 membawa petaka, itu angka yang diyakini oleh kaum kabalis. Sehingga tidak ada rumah nomor 13, tidak ada dengan judul film juri gitu, bangsal 13. Karena memang dipercaya bahwa kamar 13 itu banyak setannya. Apalagi ninggang poe Jumat, Pak. Makanya dulu ada film namanya 13 ya, Friday 13 itu. Wah, passion sungguh sampai ayeuna ge. Jadi malam Jumat itu malam juri yang luar biasa. Ini penghinaan, Pak. Ini jelas penghinaan. Angka 13 angka setan, apalagi kena kepada Friday, maka dikatakan Black Friday. Ini Jumat kelam. Ini penghinaan untuk umat Islam bahwa malam Jumat ulah kalaluar dan ibadah, karena itu tempat kalaluarna juri jeung setan gitu. Sampai di Sukabumi itu kan di Pelabuhan Ratu ada kamar nomor 13 itu gak boleh dibuka ya. Karena tempat nginep Nyi Roro Kidul sebenarnya gitu.
Bapak kapan-kapan kalau pengen gratis boleh di sana. Karena sekalian di ijab kabul jeung Roro Kidul gitu ya. Jadi ada nomor 13. Nah, jadi 666 333. Surah Ali Imran ayat 3 itu ayat 33, surah yang ketiga ayat 33, dan surah ke-66 itu surah apa? Surah ke-66. Masya Allah, bapak-bapak jamaah Seresiah ini tawaduknya luar biasa ya. Pura-pura teu apa, padahal mah rada ngahuleng. At-Tahrim ayat 6 setelah surat ke-65, Pak. Ini kan surat 65 At-Taghabunnya ya, At-Taghabun ya, kemudian At-Tahrim. Nah, di surah Ali Imran itu dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Innallaha astafa, sesungguhnya Allah itu telah memilih siapa? Satu, Adam, wa Nuhan, Nabi Adam alaihissalam, kemudian Nabi Nuh alaihissalam, wa ala Ibrahim, dan keluarga Ibrahim, wa ala Imran, kemudian keluarga Imran, alal alamin, dari seantero dunia. Dari seluruh kolong langit ini Allah memilih 4 orang ini jadi pilihan teladan. Siapakah dia? Adam, Nuh, Ibrahim, Imran. 3 nabi, 1 bukan. Ini yang luar biasanya nih. 3 nabi, 1 bukan. Nah, yang unik di sini, nih dari secara fungsi ini, yang 3 ini nabi, Nabi Adam, Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim. Kalau Imran itu bukan nabi, ya, tapi orang soleh, punya keluarga yang soleh, solehah, itu Imran. Kemudian secara penyebutan kata, inilah uniknya Al-Quran. Kenapa ketika nyebut Adam dan Nuh tidak disebut keluarganya? Nah, ini pertanyaan, Pak. Tetapi ketika menyebut siapa? Nabi Ibrahim sama Imran, itu disebut wa ala Ibrahim wa ala Imran. Ini pertanyaan besar. Selidik punya selidik, Pak. Ternyata kenapa keluarganya tidak disebut? Karena Nabi Adam itu keluarganya tidak beriman semuanya. Demikian juga Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam itu putranya berapa? Kan bisa nyusul lah, Pak. So, dah kudu bari ngobrol, bada duhur mah mun teu kitu, waduh. Si ustaz cenah tadi mah asa rada gede, nah cenah jadi leutik. Eueuh kok kitu kan. Komo disarisi kieu mah ya. Ya, sireum ini. Ya, di sisi bari peureum kade, Pak. Ulah sampai tergoda gitu. Nih gimana? Ada berapa putra Nabi Nuh? Ada 4 putranya. Yang pertama siapa? Udin, Dedi, terus Asep. Boa-boa Nabi Nuh di Cicalengka eta mah. Ya, kan ya ulah sok ngabid'ah. Siapa aja? Sam, ya. Yang pertama itu Sam, Ham, kemudian siapa lagi? Siapa? Yafet, betul. Kemudian yang terakhir itu adalah Kan'an, ya, Yafith, ya, Kan'an. Kalau Sam itu buuk galing, mancung, kulit rada coklat, orang India, Pakistan, dan Arab. Itu turunan Sam, makanya disebut generasi Semit atau Samia. Ya, yang disebut bangsa Semit itu bangsa Arab, nu mararancung gororode gitu, tulangnya bororada gitu. Ya, itu Semitis, kaum Semit, Samia.
Kalau Ham rambut kribo, bukan kribo ya, rambut merental gitu, kulit hitam, gigi putih, mata putih, negro Pak, Afrika itu kaum Ham, makanya disebut generasi atau bangsa Hemit, ya, bukan Hangit, Hemit, ya, Hamid. Kemudian yang ketiga Yafis, kalau Yafis itu bermata biru, berambut bule, ya, nah itu diantaranya. Jadi dari sana turunlah 80 keluarga yang kemudian membawa seluruh bahasa di dunia. Nah ini yang paling keren. Makanya ketika disebut Nabi Nuh, itulah awal mula tauhid ini kemudian ditegakkan, ya. Dan Nuh itu disebut sebagai Rasul. Yang terakhir Kan'an tidak dimasukkan sebagai silsilah keluarga karena murtad atau kafir, ya. Karena itu Pak, kalau anak nauzubillah min dzalik, maksudnya kalau ada seorang anak kufur maka tidak dianggap keluarga. Sekali lagi, boleh kan kadang-kadang ayeuna mah gitu, teu diizinan kawin, udah saya tidak akan mengakui ibu dan bapak. Berarti udah kita gak mengakui sebagai keluarga Pak, ya kan? Tidak mengakui, misalkan karena dia pindah agama, karena gak dinikahin, seperti misalkan fenomena-fenomena artis itu kawin beda agama maksakeun gitu, kemudian ibunya tidak mengizinkan karena pengen dengan yang seagama, maka dia udah kembali aja kepada agama suaminya, ya. Maka resikonya apa? Satu, tidak dapat nasab. Ini nih, tidak dapat nasab seperti Nabi Nuh alaihissalam ke Kan'an. Yang kedua, tidak dapat warisan. Walaupun tidak hukum urang mah masih kenging, Mbak. Jadi tidak dapat warisan, ya. Itu yang itu tahu ge lamun aya wariskeunana gitu ya. Ya jangan sampai ngawariskeun batur gitu Pak ya. Jadi itu ya. Jadi tidak ada hak waris, itu hukuman yang paling luar biasa Pak. Dalam nasab keluarga dianggap seperti anak hasil zina yang tidak ada dalam nasab, tidak bisa diwaliin juga. Kalau udah gitu nikah masakeun tidak diwalikan. Ini resiko hukumnya berat sekali Pak. Ya, seperti anak zina, sekalipun yang pezina itu kemudian menikah, maka anaknya, jadi budak nanti anu geus dilahirkeun teu bisa diwalian ku bapak biologisnya, ku bapak yang menjadi penyebab dia lahir, tidak bisa. Sekalipun nikah nih, tidak bisa, tetap harus pakai wali hakim, tidak ada nasab, diputus nasabnya karena dia lahir sebelum halal, sebelum menikah. Masya Allah, ini memang sangat luar biasa. Karena itu ini harus diajarkan ya, kajian pranikah. Tapi kayaknya kita udah telat nih kajian ini, ya udah kita udah ningali usianya ini mah kajian pra sakaratul maut ini bagusnya. Tapi nggak apa-apa Pak, maut menang surga, amin ya robbal alamin gitu loh. Nah inilah lebihnya umat Islam, bahwa bahagia itu bukan hanya untuk di sini, di Palasari. Di Palasari mah tempatnya loba masalah. Iya, masalah itu datang silih berganti. Karena itu jangan mengeluh hidupmu, karena di dunia mah tempat masalah. Karena itu kata Imam Syafi'i rahimahullah, tempat istirahatmu itu bukan di dunia, tapi nanti di akhirat, di pila-pila indah yang diciptakan oleh Allah. Ya, jangan misalkan di Ciwidey, di Lembang, buat apa beli pila Pak? Mahal, itu masalahnya ya. Jadi jangan, udahlah, nanti aja di surga aja lah, ya di surga. Tapi harus yakin, ya harus yakin. Bahkan tipe-tipenya sudah diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran ya. Ada tipe standar room, ada deluxe room, ada presiden suite, ya, ada VVIP, itu ada sebutannya, ada khaimah, ada gurpah, itu beda-beda. Itu semuanya udah dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kamar-kamar itu kita masuk ke pintunya. Ini yang paling penting nih. Masuk ke pintu surga. Kira-kira kita ini mau nggak jadi penduduk dan penghuni surga? Amin ya rabbal alamin. Ini lagi banyak malaikat di majlis. Amin ya rabbal
alamin. Nah, sebelum kita masukkan kudu apal heula, mau lewat pintu mana, Pak? Ada berapa pintu surga? Ya? Ada 8. Ada yang mengatakan juga Imam At-Tabari itu ada yang mengatakan 13. Ya, pintu apa saja? Astagfirullahaladzim. Hari tadi cenah harayang ka surga. Tapi hari pantona teu apa? Bisi salah panto. Dia mah panto tetangga cenah gitu. Ya Allah, ini pentingnya nih. Ternyata pintu surga itu mengajarkan apa? Marketing yang sangat luar biasa. Dia belajar tentang personal branding. Tentang bagaimana kita membranding diri mulai dari dunia. Ada apa aja pintu surga itu? Ada babus sholah, ada babus zakah, ada pintu sholat, ada pintu zakat. Itu telah lega. Kata Rasulullah SAW yang belum punya Google Map saat itu, beliau mengatakan panjang pintunya, luas pintunya itu dari Hajar Aswad sampai ke Hadramaut, atau dari Hajar Aswad sampai ke Basrah. Hadramaut ada di Yaman, Basrah ada di Irak. Coba ukur nanti, Pak, di Google Map. Iya, persis itu kilometernya. Kilometernya sama, Pak. Ini yang luar biasa. Rasulullah dulu belum ada Google Map. Ya, Anda salah belok, belum ada itu yang gitu-gituan. Ya, jadi Masya Allah, ini bahwa beliau ini dibimbing oleh wahyu. Jadi jarak dua negara berarti. Ayeuna mah Saudi jeung Yaman, Saudi jeung Irak. Itu luar biasa, berarti leganya luar biasa, Pak. Luasnya itu luar biasa, pintunya. Ya. Nah, ini maksudnya apa personal branding? Nanti sebelum mati kita mau masuk ke pintu mana nih? Kalau masuk pintu sholat berarti kita perhatian ke sholatnya luar biasa. Kalau minta masuk ke pintu zakat berarti zakatnya nggak pernah ketinggalan. Tahu dengan masalah fikihnya. Kalau misal masuk babu jihad bahwa kita pengertian jihadnya luar biasa. Nah itu, Pak. Jadi, nah kalau secara sederhana dalam keluarga yang saya takutkan itu satu, Pak. Ucapan jujur anak saya nanti. Sieun bisa. Si ayah mah baheula tukang sare. Berarti sare wae. Nu katiali ku budak teh sare wae. Tah itu teh branding, Pak. Eta teh branding. Si emak mah baheula sok katinggalina teh tukang maca Quran we terus di maghrib ka isya teh sampai beliau mati, sampai beliau meninggal. Wah, udah. Ini ungkapan jujur seorang anak. Si emak mah lamun geus elek sedekah teh kajen teu boga duit neangan heula ka batur teh. Masya Allah. Tah eta, Pak. Si bapak mah mau datang ka imah teh sok mere duit. Nah itu luar biasa. Lain amak-amakan, Pak. Gitu ya. Jadi itu teh dikenang tuh. Nah, di beberapa saudara kita kalau meninggal itu kan gitu ditanya ya, akhirnya dipraktekkan karena Rasulullah SAW dulu ketika ini apakah dia punya hutang, apakah itu kan harus ada saksinya, apakah dia orang baik, itu maksudnya gitu. Jadi secara fikih diterapkan tuh ya, walaupun kita juga tidak sepakat karena itu mah hanya bentuk pembicaraan biasa, gak usah diformalkan. Apakah mayit ini ada hutang atau gimana gitu ya. Misalkan hutangnya banyak pisan segala macam, kita juga gak bisa gimana, apakah mau berani gak nyolatin seperti Rasulullah gitu kan ya, karena bisa jadi ahli warisnya bertanggung jawab ya. Nah itu teh apa? Eta teh, Pak, kesaksian itu. Seperti Umar bin Khattab, bagaimana keadaan mayit baik, begitulah dia akan dicatat. Bagaimana mayit ini goreng, begitulah dia akan dicatat. Gitu, Pak. Makanya bagaimana ayah saya, bagaimana ibu saya ketika saya meninggal nanti, itulah yang diucapkan oleh anak saya sebagai penilaian yang jujur. Makanya kade, Pak, ya kita tuh karena istri dan anak yang paling tahu kebiasaan kita di rumah. Mungkin di luar mah kita wah pejabat, pedagang sukses, pengusaha gitu ya. Ternyata pas ke rumah mah, Masya Allah, sifat buruk itu hadir semuanya. Dan rata-rata punten, Pak, yang jadi korban itu istri. Padahal istri itu diamanahkan langsung oleh Allah dan Rasulnya. Ada dua istri, mohon maaf, ini ada dua istri yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Yang pertama adalah ibu, yang kedua adalah istri, yang ketiga adalah putri kita, anak perempuan. Inilah yang hakikat silaturahim ini Pak, tiga orang ini. Ini yang harus dicatat, hakikat silaturahim itu ini. Karena apa? Kita harus mengenal sebelumnya.
harus mengenal sebelumnya dulu. Gini, rumus hidup bahagia di dunia itu cuma 2. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 3, sebelah kanan paling atas, dan masih kena tinggal lihat teman. Ya, pada awal-awal ya, sebelah kanan paling atas ya, baris ketiga karena ayat yang ketiga. Jadi di sana dikatakan bahwa apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Hirup yang bagaimana 2, Pak? Salat jeung silat. Salat itu adalah bagaimana kita mengatur hubungan kita dengan Allah. Kalau kita menyepelekan salat, kita mengabaikan Allah. Percaya, Pak? Boleh saya dengan sholat tapi tetap benghar, tetap benang jabatan, oke. Tapi Anda tidak akan mendapatkan ketenangan hidup selama-lamanya. Bapak nggak percaya? Apakah perlu saya sebut contoh? Tapi bisa sore teuing bisa contoh. Banyak anu gelis teu kapalang, anu benghar teu kapalang, pejabat luar biasa. Akhirnya apa? Narkoba, segala macam, terus juga suka miskin, para rinu. Suka miskin pinuh ku pokoro masakin atau pejabat yang atau gimana? Pejabat, Pak. Makanya alhamdulillah, itulah kenapa saya gak jadi pejabat, Pak. Karena gak ada yang milih, itu masalahnya itu. Ya karena gak nyalonin gitu loh. Tapi pilihan saya sebagai seorang guru ini mulia, udah. Kita Masya Allah bisa pengen berbahagia, banyak mengambil pelajaran dari kiai-kiai kita yang subhanallah luar biasa. Walaupun sekarang ini harus dibejakeun ka urang Palesari jeung Bale Endah, yen Islam teh keur dibuli ayeuna teh. Kade ini Islam dan umatnya itu lagi diserang habis-habisan. Apa proyek serangan yang pertama sekarang? Ustadz dan pesantren erek digogoreng gitu. Kahiji bahwa ustadz itu mesum, pesantren itu tempat pemerkosaan. Nah ini nih. Apa kasusnya? Pertama kasus Cibiru, Pak. Ustadz gadungan itu. Ya, walaupun cek ayat, aduh innalillahi, ini sampai memperkosa 13 santri. Innalillahi ya Allah, ini di mana? Efeknya ternyata di Cibiru, Pak, tetangga Simkuring. Bahkan cek jamaah mah kamari Pak Yadi, cek jamaah buah-buah cenah ka Cileunyi. Waduh, cek ieu mah. Pan geus Cibiru Cileunyi, Pak. Disangka mah atuh sing jauh lah di mana walaupun itu kalau umat Islam tetap aja keprihatinan. Nya disangka ulah jauh, geus deukeut jeung urang. Satu, geus beres tidinya, muncul di Tasik, salapan santri, cenah guru agama, muncul di Depok, genepan. Nu terakhir di mana? Ciparai. 3 orang tuh santri diperkosa oleh pengurus pesantren. Bapak pengen tahu, ini analisa media saya. Saya gini-gini juga, ganteng-ganteng juga mantan wartawan, Pak. Jangan menyebut goreng, ini ciptaan Allah. Ya. Apalagi Yusuf, kan? Ini saya tuh berapa tahun jadi wartawan Timur Tengah dan bahkan wartawan perang saya, Pak. Saya itu gampang kalau baca media itu, apalagi media yang di belakangnya ada kepentingan, gampang sekali. Kita itu benar-benar kan opini digini-giniin bahwa misalkan ini berhasil, bakal berhasil asal mayar media, Pak. Bahwa ini dagangan bagus, kan betul mah mau nanyakeun laporan ieu ka urang siga kumaha. Itu ternyata anu disebut ustad teh lain ustad tapi jelema beragajul eta mah. Si gehel eta mah yang mencoba memakai baju ustad, bukan juga pesantren dan rumah tahfidz, terpisah tuh dari lembur. Bahkan ada isu yang mengatakan bahwa dia Syiah. Jadi terlepas dari lembur udah enggak jadi masalah, udah silakan. Cuman bukan pesantren, disebut naon pesantren dan rumah tahfidz. Proyek penembakan selanjutnya rumah tahfidz dianggap teroris KB atau penjahat KB. Eta mah. Terus di Ciparai naon itu? Pondok Padepokan Pengajaran Tenaga Dalam. Makanya gitu aja pesantren. Diajar gitu. Ya memang ayah anu pesantren mengajarkan bangsa silat segala macam, tapi kan itu khusus dengan agama lain pesantren. Disebut teh non eta teh anu non eta surat kabar menit lain nya eta nu sampai can menit gini. Kita kan tebal gitu berita-berita itu. Iya kan? Yang saya juga khawatirkan biasanya PR FM atau PR juga
pro kita, kemarin beritain gitu. Ini dibesar-besarkan sampai kemudian ada netizen yang mengatakan, kumaha atuh ya, paling saya teh mau masukin anak ke pesantren, takut diperkosa sama ustadznya. Astagfirullahaladzim, dianggapnya kiai itu pemerkosa lah. Ya, ini jahat banget, ya kan? Tapi saya mah seuri weh. Dan semakin fitnah ke akhir zaman, maka semakin banyak menyudutkan Islam. Kenapa Islam banyak didiskreditkan? Karena Islam itu sangat seksi, Pak. Bapak, ya cek penilaian Bapak, biasanya lamun anu sirik teh atau cek ibu, biasanya anu sirik teh kanu geulis, kanu goreng, Pak. Kanu geulis, kanu goreng. Sok jujur, ya kan muhasabah tahun baru ini. ulah teh jujur. Biasanya lamun urang sirik kanu geulis atau kanu goreng? Kanu geulis. Anu goreng mah kayak cenah teh kunclung ka sumur maot kayak gitu. Nu geulis nu rewa diperebutkeun mah. Maksudnya diperebutkeun, disirikan dan lain sebagainya. Terus anu biasa didengki itu orang kaya atau orang miskin? Orang kaya. Saya teh cenah meuli mobil deui, nya da kamari geus meuli boneka arwah gitu. Kan aya deui di boneka itu, boneka jurig gitu. Boneka Annabelle, boneka gitu ya. Cica, aya boneka Iro, wah pokona mah kabeh boneka juri gunggul itu. Dicurigai orang yang beunghar, ti mana, sok kepo urang teh. Ari kanu miskin mah teh diheurian ge maot sorangan saya teh. Karunya da geus nipu atuh. Ya kan? Maot sorangan ge. Jadi Islam itu apa? Orang yang kaya, orang yang cantik, Pak. Orang yang bahenol Islam teh. Makanya setiap musuh itu ingin menyerang. Bahkan dikatakan kata Rasulullah, kama tada'al akalatu ila qas'atiha, seperti orang yang lapar menyerbu makanannya. Jadi muni bersemangat nyerang Islam mah, ya. Karena itu udah jangan diulang para buzzer, para geno yang mengadu domba menista itu jangan terpancing, udah biarin aja. Kenapa mereka gede? Karena kita terpancing, Pak. Ya, saya juga sengaja ngikutin tuh di follow, tapi kadedena kan aduh, sampai saya diblokir tuh si Abu Randa tuh. Karena iya, saya komen terus, saya ngelawan karena apapun sedikit yang saya diblokir kok nggak ya, ongkos siap cek yang berdebat segala macam. Kalau si Denny masih saya ikutin, saya pengen ngikutin gitu terus sampai yang mulai dari Bali sampai ini, sampai gimana gitu. Walaupun tetap yang komennya babaturan anak kene Pak, itu udah disetting, cuman masalahnya khawatir ini jadi mempengaruhi anak-anak kita yang disebut muslim milenial atau muslim rebahan, Mbak. Jadi pegawainya teu bisa leungit tina HP gitu. Inilah yang dikatakan Profesor Dr. Kunto Wijoyo sebagai muslim tanpa masjid. Muslimna diajar lain di masjid, tapi di mana? Di YouTube, di Instagram, jeung di TikTok. Makanya jadi tarekah TikTok ya, jadi tarekat Instagramia dan aliran Facebookia. Itu diajarnya ke darinya, Pak. Ini khawatir nih, ya kan? Khawatir anak-anak kita segala macam model di Cimahi ada yang disebut guru gembul. Itu jadi barudak SMA itu bayar itu. Dan ini menyesatkan, Pak. Ya, seperti tadi boneka arwah, kasirikan luar biasa. Gak diblokir sama kita. Kalau di negara-negara Arab itu diblokir Pak, karena itu teh sieun karacunan urang akidahna gitu. Ini atau di Malaysia sekalipun ini bakal direspon luar biasa, tapi kita mah diantepkeun senasalasan. Inilah yang disebut dengan fitnah akhir zaman. Fitnah akhir zaman urusan orang yang beriman. Kalau fitnah akhir bulan itu urusan tagihan, ya. Nah itu jadi yang kaum tagihan ini ngurusnya fitnah akhir bulan ya, Pak. Kenapa kita susah rezeki? Karena ekspektasi kita selalu kepada uang. Uang semakin dipikirkan akan semakin dikejar. Ya, nah ini juga ilmu rumah tangga, Pak. Ilmu rumah tangga itu berkah yang luar biasa. Karenanya nanti kita sebutkan dulu nih sebelum syarat-syarat gimana jadi keluarga surga, kita mencontoh yang 4 ini. Innallaha astafa Adam, Nuh itu tidak tidak beriman semuanya,
Karenanya kalau Bapak diuji dengan anak yang solehnya luar biasa, ini memang ujian ya. Maksudnya hese diurus gitu soleh ting gitu ya. Sehingga manehna hayang mamawa sorangan, harap bersabar Pak. Jadi ulah gampang ambek ya, ulah gampang ambek karena orang yang beriman itu anti marah. Tapi bukan berarti tidak boleh marah. Ketika anak tidak sholat ya harus marah. Ketika anak tidak saum kalau udah balik ya harus marah. Ya, tapi artinya marahnya jangan sampai menyakiti Pak, karena mereka bukan samsak. Ya, apalagi dengan kekerasan itu bukan hanya tangan tapi juga verbal. Mane-mane asa bader-bader teuing, urang baheula asa teu siga maneh. Aing maneh ngalah ka saha? Ceuk budak ngalah ka maneh. Cenah kitu. Da bakal ka urang. Iya kan? Ngalah ka maneh sebab sebab buah itu tidak akan jatuh dari pohon tetangganya, tidak akan mungkin pohon tetangga ka urang nanaonan moal. Makanya cik seuring lamun budak seuring rada bader, iya saya iya ini kiparat yang bapak anak ini, iya kembali, wallahi kembali, sama saya juga diuji sama. Ya kan, ya Allah budak teu hese-hese teu kunaon gitu. Mungkin diteladan, ya kan? Ya mungkin diteladan di segala macam. Ini yang perlu kita selamatkan. Sebelum mendidik anak, mari kita didik kita, kemudian didik istri. Nah, tadi nyambung dengan yang tadi. Kan tadi teh rumus bahagia teh 1 salat, 2 silat. Kalau sholat itu koneksi dengan Allah, kalau silat koneksi dengan manusia. Silat itu yang pertama hubungan dengan manusia. Siapa manusia yang pertama yang harus kita utamakan? Itu adalah yang punya rahim. Silaturahim itu kudu hade jeung indung gitu loh Pak. Jadi saya kesini ini bukan silaturahim, ziarah ini mah. Silaturahim teh alus ka indung Pak. Ini yang betul-betul bukan menjadi berkah hidup kita, karena ibu itu sampai diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung wasiat ke manusia. Kemudian Rasulullah ketika mendapatkan pertanyaan, wahai Rasulullah, siapa yang paling berhak, manusia yang paling luar biasa di muka bumi ini yang aku baktikan seluruh abdi dan pengorbananku? Bi husni suhbati ya Rasulullah, dengan pelayanan yang luar biasa dari aku. Siapa dia? Kata Rasulullah, ummuka, ibumu. Setelah itu siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Setelah itu siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Berarti ibuna kudu aya. Tuh kan sok salah Pak. Ini contoh aliran sesat. Jadi ternyata ibumu itu karena melahirkan, mengandung dan menyusui, membesarkan. Makanya punten Mbak, kalau dalam soal anak belana ke siapa? Gak akan ke bapak tapi ke ibu. Ya, ini wajar karena mereka yang punya rahim. Rahim yang kalau ibunya masih ada, ketika kita mentok masalah minta ridhonya, minta doanya, sok gerak. Kalaupun dia ada salah, maafkanlah. Itu yang namanya silaturahim. Ya, silaturahim itu bukan kita ke sana mawa kongguan gitu ya, dari sana kongguan di sini Raginang di, ya kan lain kongguan asli. Ke ibu mawa Raginang itu mawa berkarung-karung beas, masalah itu perampokan namanya, bukan silaturahim. Ya kan, perampokan itu. Ya Allahu Rabbi keur mah kolot teh geus kolot teh memang kolot gitu. Ini sampai masa berikan yang terbaik, atau mungkin apa yang jarang mungkin kita perhatikan itu, yang sebetulnya ini nggak perlu jadi film, kalau jadi kebiasaan ngajak makan orang tua kita. Ari kobatur traktir meureunnan atau dibawa kado deket gitu. Ya teu kapanganaran oge musim piknik ka situ situ mana itu? Cibagenitnya enak geus dihadean tuh alus tuh. Ya Cibagenit atau didinya ngojaina mah keun di Pancuran atau ka Cipanas sakedeung. Masya Allah, itu betah tuh kalau tuh keluar itu doa-doa itu. Nah, sudahkah kita seperti itu? Bagaimana Ustaz kalau ibunya sudah wafat? Maka doakan. Saya sudah wafat Pak, ini doakan. Atau ketika kelembur, siapa pengganti ibu? Cari garis dari saudara ibu wanita.
uwa, bibi. Tapi yang perempuan, nah itu yang kita ajak. Makanya saya ke sana, ibu udah nggak ada, ya itu mereka itu. Nah itu cara menyambungkan rahim. Dari sini kita akan mendapatkan keluarga yang kuat, penuh cinta. Kalau keluarganya ini ibunya dirawat, ya kan? Ibunya dirawat. Yang kedua, istrimu karena telah melahirkan anakmu, maka ini tidak benar ya. Orang-orang Barat itu menuduh bahwa Islam itu sangeunahna karena merek kuasa kala laki leuwih gede batan ka awewe, sehingga si istri teh kudu taat sanajan salakina bejad cenah gitu. Ya kan? Bahkan ada yang kemudian kemarin itu yang di Karawang ya. Yang di Karawang itu yang istri dipenjarakan karena marah suaminya mabuk teh gini kan. Aduh, geus rada lieur. Bahkan ada yang terpaksa, Pak cenah udah bener-bener Bapak akan rencana talak. Iyalah, saya cerai aja. Pusing cenah. Istri saya itu keluar malam terus. Emang kemana? Ya ke diskotik, tentunya mabuk-mabukan. Ngapain ke sana? Ngejemput saya, cenah gitu. Yang manehna nu si Ebelna teh nu manehna gitu. Ternyata istrinya yang melaporkan, yang dipenjara. Kan geus lieur ya. Tidak boleh menyakiti, Pak. Bahkan nanti mah kalau undang-undang anu kamari ditentang kurang, undang-undang masalah kekerasan seksual itu diakui, bapak maksa ka ibu morosotkeun samping di dapur, ya kan? Istri bapak bisa bapak dipenjara. Jadi suami dipenjara karena memperkosa istrinya, kan gelo itu. Gelo bisa. Nah itu kenapa hukum seksual kemarin itu ditendang, diprotes, itu karena itu. Sebaliknya suka sama suka, sok sanajan suami batur istri batur itu boleh. Kan gawat ini. Iya kan? Gawat ini. Atau misalkan yang belum nikah sekalipun mahasiswa jeung mahasiswi eta teh kan kamari teh konteksnya teh universitas, tapi tanpa ada kekerasan suka sama suka, maka boleh. Tidak jadi masalah. Apalagi ada pembayaran gitu kan. Eta mah geus dagang berarti. Ya kan? Nah itu diantaranya. Nah inilah pentingnya bagi kita merawat istri kita. Mohon maaf Pak, kalau tidak benar, sesungguhnya ada hukuman yang berat bagi laki-laki kalau menelantarkan istrinya. Berarti ini rahim yang kedua kan? Yaitu istrinya. Ini Masya Allah kita hukumannya berat Pak. Ya, jangan sampai mudah menampar, mudah ngagebug istri kita. Ya. Justru bapak harus jadi seorang yang pemaaf ya. Dan untuk ibu-ibu saya sarankan kalau bapak-bapaknya sering melakukan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, itu kalau di Malaysia mah keganasan, udah disebut ganas, keganasan rumah tangga. Sehingga teh anu sok hampang leungeun ka istri itu disebut ganas, juga orang Subang. Ganas Subang berunan gitu, beungeut teh. Ya kan? Kemarin saya ngebahas masalah ini dengan Menteri Malaysia itu, Menteri Luar Negeri di Kedubes tuh. Masalah kekerasan rumah tangga itu datanya seueur pisan, Pak. Apalagi orang yang kurang agama. Karenanya Bapak lamun aya tatangga parasya turun, Pak. Itu bukan campuri masalah. Tapi Bapak harus jadi pengadil gitu loh. Harus pengadil. Kan orang antep da can aya nu maot gitu. Kalau mun geus guger, geus gerlut, cet anu maot kakarawan ribut ambulan cenah gitu. Kan kita mah begitu, pengen nafsi-nafsi. Itu tidak boleh. Karenanya saya sarankan buat jaga-jaga untuk ibu-ibu yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, saran saya satu, belajar Muay Thai. Itu aja. Jadi ngarah sesek gitu ya. Karena laki-laki juga ya itu harus dilawan. Kalau laki-laki begitu nggak boleh. Wanita itu bukan untuk disakiti. Sehingga ketika nonyok kakatuhu ngelok kakenca kan gitu. Ketika ditonyok kakenca ngelok kakatuhu. Ketika ditajong aduh ngajengan luhur kulkas beri jurus bango teh. Kan jadi lalaki nanti, waduh mama, jadikan aku sebagai muridmu kan gitu, itu luar biasa itu. Ya, jadi harus dilawan. Ini tidak benar ya, kekerasan dalam rumah tangga itu tidak dibenarkan. Walaupun membentak dan yang lain sebagainya, karena anak dan istri itu mengembangkan apa yang kita kembangkan dalam karakter kita. Sholat, silat, ya, kemudian ibu, istri, yang ketiganya adalah anak perempuan. Rasulullah SAW sampai mengatakan, barang siapa yang mempunyai 3 anak perempuan,
dan dia bersabar atas kelakuannya, maka dia masuk ke surga. 3 anak perempuan dia bersabar atas kelakuannya, terus ngadidik, maka dia akan masuk ke surga. Bagaimana kalau 2 anak ya Rasulullah? Saudara sahabat teh masuk juga. Bagaimana kalau yang 1 ya Rasulullah? Masuk juga. Ini tandanya para sahabat itu kekeh kalau masuk surga gitu ya. Misalkan barang siapa yang 30, urang manteu 2 gitu ya. Maksudnya balik gitu. Ente Pak kekeh. Gitu sehingga Rasulullah teh akhirnya, "Atuh bagaimana ya Rasul? Apa alternatifnya?" Kalau nggak bisa. Nah, itu para sahabat. Ya, luar biasa, selalu berjihad, bersungguh-sungguh mencari amalan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, oke. Itu diantaranya Nabi Adam, Nabi Nuh alaihissalam. Lalu orang Bale Endah keturunan mana? Sam, Ham, atau Yafith? Atau Kanaan? Mana? Kan orang rada kulit coklat, mata kadang anu petet, anu galing, anu jegreg gitu ya. Mungkin cek sim kuring mah ya eta lah, antara pembantu Ham jeung Sam berenang nikah gitu, jadi we urang gitu ya, karena anu mancung pol anu henteu gitu kan, gitu aja lah. Cuman ini juga bukan guyonan mah, ada kemungkinan besar kita itu keturunan Ratu Iset. Ratu Iset itu adalah salah satu primadona surga. Nah ini penting ya, ada 4 Miss Universe di surga nanti, diantaranya adalah Maryam binti siapa? Maryam binti Imran, kemudian Asiyah binti bapana Nuhese ya, binti Muzahim, Khadijah binti Khuwailid, dan Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, siapa keturunan Ratu Iset itu? Yaitu Asiyah. Asiyah binti Muzahim ini istrinya Fir'aun. Ya kan? Istrinya Fir'aun. Itu katanya orang Bale Endah turunan Asiyah, Pak. Iya, turunan Asiyah. Cuman saya kehilangan buku sejarah di pertengahan. Awal sudah, akhir juga sudah, tinggal buku pertengahan saya belum dapat kecuali pakai rujukan Nasrani jeung Yahudi. Udah ada penulisnya. Kalau Nasrani Yahudi, ini kita cari yang ini Islam. Ini siapa? Karena berebut, Pak. Masalah sejarah silsilah ini. Di antaranya Asiyah binti Muzahim. Siapakah dia? Dia itu kalau dalam bahasa Mesirnya disebut sebagai Iset Nofret, gitu ya. Iset Nofret atau Asiyah binti Muzahim. Iset Nofret itu sosok istri solehah yang mendampingi suami durhaka. Kalau sosok istri durhaka yang mendampingi suami soleh itu namanya Iset Kamfret, itu ya. Itu namanya Iset Nofret ya. Dan Fir'aun itu punya berapa istri, Pak? Dan menupi kepala sari bahasa beriji. Fir'aun istrinya ada berapa? 3, Pak. Ya, 3. Ada istri dinas namanya Nefertiti, biasa dipanggil Cetiti. Kemudian yang kedua itu Nefertari, biasa dipanggil Cetari. Kemudian yang ketiga adalah Iset Nofret atau Asiyah binti Muzahim. Asiyah binti Muzahim sebetulnya sering diajak oleh Fir'aun, sering diajak untuk meresmikan jembatan, jalan tol ya, dan yang lain-lain. Cuman Iset mas selalu menolak, ulah abdi sareng Cetiti we cenah gitu. Jadi yang sering dibawa untuk nanda tangan jembatan gitu kan, yang tertanda di bawah ini Fir'aun kan gitu ya. Itu pakai tanda tangan, itu jembatan segala macam. Itu istri dinasnya siapa? Nefertiti itu. Iset Nofret itu gak pernah gitu, tapi beliau mengatakan cukuplah aku di rumah merawat anakmu. Siapa? Musa itu kenapa jadi luar biasa akhlaknya? Karena pendidik ibunya adalah Iset Nofret tadi. Bahkan Iset Nofret juga yang banyak mendidik barbershopnya, yaitu Masitoh. Masitoh itu tukang cukur, tapi kalau di orang banyak tukang cukur, misalkan di istana gitu ya, kayak orang Garut tungkul banyak mah gitu ya. Pasti ayah salon ya, model barbershop lah gitu. Ada barbershop, nah itu tugasnya Masitoh yang luar biasa, bertauhid sama. Nah, singkat cerita Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh alaihissalam, yang ketiga keluarga Ibrahim.
Keluarga Ibrahim ini sangat luar biasa. Keluarga Ibrahim inilah yang kemudian lahir di ujungnya adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim itu punya putra yang pertama siapa? Nabi Ismail, yang kemudian menjadi orang-orang Arab. Yang kedua Nabi Ishak, ya, Nabi Ishak yang kemudian melahirkan Bani Israel. Jadi gini, Nabi Ismail itu calonnya adalah kaum Jurhum yang kemudian menjaga air Zam-Zam sampai hari ini. Itu namanya Bani Jurhum. Kemudian Nabi Ishak alaihissalam menikah dengan seorang perempuan. Namanya siapa? Istri Nabi Ishak? Nyonya Ishak, itu apa ya? Atau Ibu Ishak ya. Menikah ini saya juga baru tahu, diingatkan ketika saya ke Yerusalem, Pak. Saya ke Yerusalem dan ternyata kita itu hanya diperkenankan sampai ke Nabi Ishak, istrinya sama putranya yaitu Yakub. Ya, sampai ke Yakub, ke Nabi Ishak aja, Yakubnya enggak, karena Yakub dianggap bapaknya orang Yahudi. Ya, Nabi Ishak itu menikah dengan siapa? Sayyidah Robikoh. Sayyidah Robikoh itu kalau dalam bahasa Inggris Rebecca. Jadi Rebecca itu sesungguhnya adalah nama Islam yang dipakai ningrat oleh kaum Romawi. Jadi kita juga kalau hayang keren di Palasari punya budak, boleh Neneng Rebecca, ya itu bagus tuh. Ya, jadi boleh Neneng Rebecca, panggilannya Neneng Rebek gitu ya. Jadi itu bagus banget. Ya. Ribkoh itu Sayyidah Ribkoh di sana menikah punya Yakub, dan Yakub itu kemudian punya anak 12 yang semuanya baradung, tidak mau beriman. Yang hanya beriman dan soleh itu hanya 2 orang, yaitu Yusuf dan Benjamin. Ya, yang sisanya ya seperti Zebulon, Alea dan juga yang lainnya itu tidak mau beriman. Dan dari sanalah dari 12 Bani Israil itu 12 suku lahir para nabi dan rasul sampai kemudian ke Nabi Isa alaihissalam. Singkat cerita dari Nabi Isa alaihissalam, karena Nabi Isa diangkat oleh Allah, kemudian berpindah cerita kepada Nabi Muhammad. Ini yang enggak terima, disangkanya Nabi Muhammad sebagai bukan anak kandung asli, karena istri asli itu dari Sarah, bukan dari Hajar. Katanya Hajar mah dianggapnya sebagai hamba sahaya. Itulah kenapa orang Israel menganggap umat Islam babu. Itu Pak. Yahudi ini ya ini gitu. Jadi dianggap babu segala macam karena ini keturunannya ini tidak ridho dadanya Nabi Muhammad sebagai Nabi sampai akhir zaman, yang kemudian wa ala Imrona alal alamin, dan keluarga Imron yang akan menutup dunia ini. Siapakah dia? Nanti akan turun lagi Nabi Isa alaihissalam. Coba cerita fitnah, hoak, adu domba ini adalah cerita besar dalam narasi dunia ini. Sampai Allah pun, peristiwa yang saya sebut hanya 2. Peristiwa yang pertama adalah ketika Aisyah dituduh zina oleh para reporter Yahudi yang kemudian itu jadi mendiang ataupun bapaknya Syiah itu, ya kan? Dia ada orang munafik Abdullah bin Ubay, bapak kuhasutan orang munafik sampai Rasulullah juga mau percaya. Coba. Rasulullah itu terdiam. Ketika balik gini nih, ketika saya dicuekin sama Rasulullah, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, karena dituduh zina oleh sekeliling orang. Kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu aku pulang dulu ya ke orang tuaku. Silahkan. Waduh, bukan malah ditahan. Pengennya Rasulullah tahan aku dong, ini aku dong. Enggak, karena Rasulullah jadi bimbang waktu itu. Begitu nyaring itu, fitnah itu. Si Salul, si Ubay itu keliling terus, ya, nge-SMS-an di WA group segala macam di mana-mana. Kade, ini, iya, desas-desus itu. Ini persoalan berita dan media tadi. Nah, kemudian setelah itu Abu Bakar pun ternyata juga begitu. Ya, aku ingin tinggal di sini dulu, ayahku, aku dibiarkan oleh Rasulullah untuk pergi ke rumah ini, gitu. Ayah gimana tuh? Aduh gimana, ayah juga gak bisa berbuat apa-apa gitu ya. Ketika ke ibunya, ibu gimana masalahku? Aku mah bapak maneh we, gitu. Dicuekin oleh semua. Coba akhirnya Siti Aisyah
berdoa selama berapa? Sebulan terus-menerus menangis dan menengok ke langit untuk membersihkan maknanya, untuk rehabilitasi. Dan akhirnya turun ayat membersihkan Siti Aisyah, dan akhirnya kalau tidak turun ayat itu bisa kebayang gimana rusaknya. Ini Rasulullah yang dibimbing wahyu aja udah luar biasa. Komo urang ku berita-berita hoak itu, iya kan? Ini kan sangat luar biasa nih pengaruhnya. Ya. Nah ini kemudian yang kedua, pengaruh seperti dituduh zinahnya Siti Maryam. Ya, sampai kemudian orang Yahudi mengatakan tepersatuan Anda memang di keluarga Bani Israel. Nah, hanya keluarga Imron begitu, itu kan keluarga ustadz, keluarga kiai, keluarga tokoh, tapi kok anaknya begitu gitu loh. Itu mah udah kecelakaan, dasar pezina, kata orang Yahudi. Kata orang Nasrani yang membelanya, kayaknya bukan zina, pasti ada seseorang yang menghamilinya. Dan akhirnya tidak tahu siapa, karena waktu itu soulmate-nya Siti Maryam itu adalah tunangannya sendiri, ya. Dia mengatakan itu namanya Yusuf An-Najjar, bukan Yusuf Burhanuddin, ya. Jadi ada Yusuf An-Najjar itu yang mengantar Siti Maryam dari Yerusalem ke Jericho. Nah ini yang menarik, Pak. Ini nanti saya coba ceritakan sedikit. Jadi akhirnya orang Nasrani bingung cari suaminya, akhirnya mengalamatkan ini kepada Allah, makanya jadi santa, dia yang diurus langsung oleh Allah, ya. Jadi suaminya adalah Allah, akhirnya jadi Tuhan ada, ya itulah, ya, mertua, menantu, segala macam gitu semuanya jadi satu keluarga. Ya, ini yang satu terlalu memuliakan sehingga mengkultuskan, yang satu terlalu merendahkan sehingga menghina. Ya, itu teh Al-Maghdub, cerita Al-Maghdub dan Ad-Dallin dalam surah Al-Fatihah. Yang luar biasa mah Islam. Jawabannya udah putus, kata putus bahwa Maryam itu orang yang suci, orang yang menjaga kehormatannya, seorang gadis yang menjaga kehormatannya, tetapi dititipkan di rahimnya ruh dari Allah Subhanahu wa taala sehingga muncullah Nabi Isa alaihissalam. Bisa kebayang, Pak? Siti Maryam itu konon katanya, kata orang Nasrani lahir di Bethlehem. Ini Yerusalem, Pak, di luhur Bethlehem. Bethlehem itu di Tongoh. Jadi kalau dari lihat Bethlehem ke Yerusalem itu Baitul Maqdis sudah kelihatan. Susah sih digambarin, Pak, harus ke sana. Mudah-mudahan nanti bapak-bapak bisa ke sana. Amin ya rabbal. Dipercaya bahwa Siti Maryam itu lahir di Bethlehem. Tapi apa? Jawaban Al-Quran hanya cukup dengan satu kata. Ketika menceritakan Siti Maryam dalam surah Al-Kahfi itu, Allah menyebut adanya pohon kurma. Ternyata di Bethlehem itu tidak pernah tumbuh pohon kurma. Yang ada pohon kurma di mana? Di Jericho. Di Jericho itu Ariha, kota tertua di dunia yang jaraknya jauh dari Yerusalem. Dan saat itulah Siti Maryam berjalan sampai ke sana. Nah ini dulu, Pak, ini kenapa Allah ujung-ujung nyebut pohon kurma? Ternyata pertanda untuk mendustakan bahwa mereka suka berdusta tentang sejarah. Ini luar biasa, Pak. Bahkan sekarang mah sama dokter Mujahid almarhum yang di Cileunyi itu dijadikan terapi lahir waterbird, lahir dina cai, Pak. Itu dari teori Siti Maryam. Jadi Siti Maryam itu memegang kurma sambil ngejegang, kemudian di bawahnya adalah sungai. Itu mudah. Bahkan Masya Allah ini terapi ini pernah dipraktekkan kepada yang sungsang, yang harus disesar. Ya, ini boleh tuh nanti. Misalkan kan di urang mata ya pohon kurma karena kalapa lah misalkan di Citandu ingin karena palid gitu. Ya kan ceromoh dong palid yang riweuh deh kan kerek lahir. Ini sangat luar biasa, makanya ada pohon kurma, ada sungai, ada indah weh. Ya, itulah kenapa banyak mereka yang sampai tidak kuat untuk melukis, para pelukis itu. Dari bid'ah-bid'ah yang didengar tuh akhirnya dilukis, akhirnya jadi foto, akhirnya jadi patung, akhirnya jadi roti, akhirnya jadi terus itu. Jadi tugu, jadi monumen ke sininya kan. Nah ini Masya Allah sangat luar biasa peristiwa ini. Dan akhirnya besok kenapa Nabi Isa yang akan menutup? Karena Nabi Isa alaihissalam akan turun lagi ke bumi, ya, akan turun lagi ke bumi dan mendarat di Cicalengka. Ya, itu saya bukan di Cicalengka. Ternyata di Damaskus, Pak, di Mesjid Putih, ya, di Mesjid Putih. Nah ini saya belum ke sana. Kalau Damaskus keburu perang hebat sampai sekarang. Ya, mudah-mudahan Allah menolong umat Islam di sana. Nah ini masih terjadi peperangan dan di sanalah beliau yang akan konvensi pers sedunia bahwa aku tidak mengaku Tuhan,
bahwa aku tidak pernah mengajarkan salib dan aku tidak pernah menghalalkan babi. Nah itu yang akan kemudian dituntaskan oleh Nabi Isa sebelum penghisaban akhir. Jadi nanti Allah bisa enaklah di akhirat karena sudah ada keterangan resmi dari pelakunya. Nah ini penghargaan Allah untuk manusia, Pak. Allah itu sangat luar biasa menghargai hak jawab manusia. Karena itu kalau seandainya seseorang tidak punya hak jawab, maka ini keterlaluan, zalim luar biasa. Misalkan ditahan tepugu-pugu, ujung dipayahan tepugu-pugu, ini zalim luar biasa. Allah aja selalu menjelaskan kenapa dia diangkat, kenapa dia diturunkan, kenapa dia dilahirkan dan lain sebagainya. Itu pelajaran yang sangat luar biasa. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, azani Allah yakum. Lalu kesimpulannya, bagaimana para perindu surga itu? Keluarga perindu surga adalah satu yang rumahnya mewah. Ya, yang rumahnya mewah dan luas. Sudah punya rumah mewah dan luas? Belum berarti Pak. Ya, mewah dan luas. Yang luas itu yang pintu depannya di Muhammad Toha, pintu belakangnya di Cileunyi Tol itu KB imah urang kan. Jadi rumah yang luas itu adalah rumah yang bertamu siapapun kepada kita, itu adalah yang banyak rahmat. Kemudian rumah yang luas itu apa? Rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran. Karena itu kembalilah baca mushaf dan jaga diri dari WhatsApp. Ya, nah ini kebanyakan kita itu baca WhatsApp. Terus keluarga yang harmoni itu yang baiti jannati apa? Yang ada bidadari di dalam rumahnya. Siapa bidadari itu? Simpel Bu. Ibu-ibu, kalau seandainya ingin jadi bidadari, rumusnya dua. Satu, mengantar doa ketika suami mau berangkat. Yang kedua, menjemput suami dan kemudian menawarkan apapun yang diinginkannya. Pantang bagi wanita solehah, ini satu catatan nih, saya ajarkan sama istri saya. Jangan kamu tanya suamimu kemana. Ya, kemana? Karena pasti kemana-mana. Iya, pasti kemana-mana. Jangan suamimu itu pasti berbohong. Selama dia benar-benar jujur memegang aturan Allah, maka percayakan sama Allah. Tapi ketika datang dari mana? Jangan ngomong begitu. Kerma capek, di mana doi? Pokok gitu. Orang dengan duit ya banting tulang, banting hulu, banting segala macam dibanting udah. Ya, jangan memancing kemarahan. Justru ketika datang, bukakan pintu. Ibu dalam selalu udah berdandan, bersolek dan kemudian tanya, mau apa? Sok gerahayang segala rupa. Kenapa di kafe suami pakai anak-anak laki-laki itu lebih betah? Karena ditawarin segala, bahkan menu lagi ayah. Barijeng darandan, barijeng bapak, di kafe kuba, nya itu. Dadaran dan ya memakai daster soe ya buu kriwing singa enggak jatuh sieun atuh bari jeung amek-amekan pas keluar sihungna astagfirullah. Nah itu jadi sambut, sebetulnya sederhana. Cantik itu adalah senyum terhadap suami yang capek ketika datang ke rumah gitu Pak, dan mendoakan ketika mau pergi, Pak mau pergi sok sing salamet abdi titipkeun bapak ka Allah Subhanahu wa taala. Terus ibu membalik deui jaga we lilin. Tuh ngepet itu teman. Ngepet itu namanya. Jadi Masya Allah itu sangat sederhana. Bapak juga jangan pelit dengan uang yang ada di dalam yang dihasilkan. Karena apa? Karena itu bisa bernilai infak yang paling utama. Ya, infak yang paling utama, cuman harus diseimbangkan antara sedekah ke Baitul Mal dengan infak ke Baitul Mal. Ya, itu harus diseimbangkan. Ya, gak apa-apa. Bapak jangan mengharamkan piknik, jangan mengharamkan kuliner sama keluarga mah barokah, Pak. Saya itu gak pernah koret kalau untuk piknik dan lain sebagainya keur aya mah gitu ya. Iya keur aya. Iya, ayo ahlan wasahlan. Saya selalu menganggap bahwa menggembirakan keluarga itu ibadah. Buat apa banyak orang yang menumpuk-numpuk tapi gak punya waktu piknik, gak punya waktu makan bareng. Masya Allah Pak, yang bisa menyatukan hati kita itu apa? Makan bareng. Karena makan bareng itu menyatukan. Oh, menyatukan itu. Jadi menyatukan hati kita. Ya,
makanya bapak lamun ribut jeung seseorang ajak dahar Pak pasti daek, ulah ajak gelut daekeun pisan. Ajak dahar, ajak makan bareng. Kenapa lobi-lobi di kafe dan lain sebagainya? Kenapa? Karena makan itu merekatkan. Yang keras sama saya ketika makan bareng, masya Allah, sekalipun cuma dengan sop buntut dan kambing guling, masya Allah nikmat. Ya kan? Nikmat. Ya mas sorangan jeung weuna naon, ini ceurik udah. Jadi menyatukan. Inilah kenapa ini nilai lebih dari teman-teman jamaah tabligh. Kenapa mereka solid ya dari segi ininya? Karena sering makan bareng. Lamun urang geus rada papisah berarti jarang ngaliwet bareng. Itu teh lamun ayeuna family gathering. Eta family gathering teh lah bahasa barat nah urang mah ngaliwet urang mah. Bahasana ngaliwet bareng pasti aya mancing, pasti aya nu ngojay geuningan barudak, masya Allah. Ulah karena waterbooman lah gitu ya. Yang sederhana aja, yang penting nerimain gitu loh. Nah itu yang penting kita sadari bersama. Dan yang ketiga tentu saja akidah juga harus dijaga, akidah keluarga kita harus dijaga, karena ku anfusakum wa ahlikum nara itu ya, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya, meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah 1 jam ya, tapi ada waktu 5 menit, barangkali ada yang mau bertanya dari bapak-bapak atau ibu-ibu, silakan. Dari bapak-bapak tidak ada, dari ibu-ibu tidak ada. Oke, kalau tidak ada langsung aja. Ada, silakan. Takut ada yang belum kebahas atau gimana, silakan. Karena kalau konsul setelah ngaji itu hitungannya per menit. Nanti langsung ke konsultan saya, ke sekretaris saya. Mengapa? Ada? Kalau nggak ada, itulah yang saya harapkan. Oh, silakan. Enggak. Nah, bagus. Terkadang banyak kendala Ustaz. Di situasi jam-jam tengah malam akhir-akhir tahun gitu. Si anak itu kan masih kecil kan. Diajak tahajud bareng gitu jangan. Yang saya tanyakan, kalau misalnya istri tidak bisa tahajud, ibadah apa yang bisa pahalanya seperti tahajud? Oke. Yang ngurus budak tadi ya. Gini, kalau kita didekatkan dengan kebaikan, gini, tanda orang baik itu ada 3 Pak. Ini rahasia ya, tapi ya jangan sampai bocor keluar, karena saya juga sering ngebahas itu di setiap pengajian Pak. Setiap orang baik itu punya 3 ciri. 1, didekatkan dengan kebaikan. 2, dimudahkan dengan kebaikan. 3, ditemani orang-orang baik. Jadi jelema hade mah dimanapun oge kayak Rasul, mau mukim mau safar, karena beliau sering tahajud terus. Tahajud terus dilakukan, ya kan? Nah, karena selalu dimudahkan. Ya, dan kecewalah kalau orang sudah dijauhkan dari kebaikan. Yang kedua, selalu dimudahkan. Sok sanajan teu boga duit karena dia biasa infak, aya selalu aya selalu, aduh si anu minta ini satu, aduh aya coba cari, aya bikeuneun. Masya Allah, orang kalau udah begitu nih udah tingkat dewa, udah dimudahkan. Sebab kadang-kadang orang mah loba oge tara bisa. Lamun teu ditagih. Ya ini ada pertanyaan gitu ya, di rumah pengen ngebiasain Jumat berkah gitu, mencontoh aki-aki yang orang Semarang itu yang 40 tahun tidak pernah meninggalkan ngasih nasi bungkus, walaupun 5-40 bungkus, tapi terus-terusan gitu, istiqomah, Allahu Akbar, sampai hari ini, beri karena sepeda, gak peduli berapapun. Ayah kenapa kita nggak bisanya cek si bunda ini kenapa kita nggak bisa, padahal kita teh sering ada lebihnya makanan. Wah udah ruas. Kalau ada lebih tapi tidak berbuat baik, maksudnya ada apa-apa ini. Ini ada apa-apa.
Kalau berarti karena materi ini harus dievaluasi, Pak. Sebelum kita mengerjakan tadi tahajud bareng, piknik bareng, evaluasi dulu. Harta orang di mana? Bisa yang subahat. Saya juga sama. Atau ketika pekerjaan nggak ikhlas atau gimana? Atau zakat, infak, sedekah belum dikeluarkan, itu mempengaruhi ke keluarga kita. Ya. Program sangat bagus ketika tahajud bareng, maka saling bangunkan dengan cara yang baik ya. Jangan mentang-mentang kita sering tahajud ini istri malas gitu kan, pakai kaki ya hudang nih hese udah, aduh nggak boleh lah ya, nggak boleh. Tapi dengan cara yang baik, diusapan, dikekepan, sare bareng gitu. Kemudian atau misalkan laki-laki ke suami juga dibangunkan. Nah ini jatahnya sama dengan sholat tahajud, dibangunkan. Kalau istri punya kesibukan misalkan menyusui, itu luar biasa. Itu luar biasa. Tapi misalkan minimalnya bagian ngabangunkan. Saya juga sama ketika dakwah, Bun, ini awas ya. Kalau alarmnya kan bisa Noel. Jadi alarmnya disada unggul gitu, tara Noelan gitu kan. Anu Noelan makan anggar istri, ya kan? Jadi ke istri saya, ini ada bagian di sini jadwal, nanti takut kesiangan karena kecapean gitu ya, ini dibangunin gitu. Nah itu, tapi dengan cara yang baik ya, karena orang yang tidur itu ruhnya lagi jauh, Pak. Kalau digeberwah itu kenapa orang yang bangun tidur sok mau gitu ya, padahal nggak kemana-mana, Pak. Padahal nggak kemana-mana, luas tuh. Bukan nggak kemana-mana, bisa jadi ruhna ke Banjar, terus juga ke Cilunyi, kemana gitu ya, udah siwut langsung masuk. Nah ini jangan dileluas, ya harus dengan cara yang baik. Walaupun boleh nggak suami istri misalkan karena kecapean, tapi suami biasa nggak ketinggalan tahajud, boleh nggak pakai cipratin air? Cipratin air boleh nggak Pak? Air panas? Nggak boleh, ya. Nggak boleh dulu ya tetap ya maksudnya diiniin udah membangunkan itu juga Masya Allah ganjarannya juga lebih besar karena dia ada uzur. Dan kalau bisa mungkin kalau memungkinkan masih kecil bisa gantian kita yang ngurus, kemudian saya juga lagi kecil sering gantian gitu, maksudnya kalau anak-anak lagi kecil gitu sering gantian maksudnya kalau ada keperluan, kalau apa istri gitu ya, kalau misalkan sholat untuk keperluan apa istri dulu ataupun saya dulu, kemudian setelah itu istri, jadi gantian ya. Adapun penggantinya mungkin kalau memungkinkan kalau lagi ngurus anak itu adalah sholat duha juga bisa, sholat duha atau juga sedekah, tapi sedekahnya dengan sedekah sembako ya, jadi tidak ya sedekah sembako lah, karena ini yang lebih diutamakan karena berguna sangat untuk orang miskin. Mengingat sekarang ini di hari ini banyak yang fakir miskol, sehingga mereka kalau dikasih uang biasanya beli kuota bukan beli beras gitu ya. Nah ini yang dikhawatirkan, makanya kalau dibeliin beras minyak beda Pak antara 50.000 dengan uang cash 50.000 dengan keresek, itu luar biasa nih asa gimana iya sok jang nyangu jang apa itu luar biasa banget. Makanya kenapa ada yang mengatakan fidyah tidak bisa ganti-ganti dengan uang, karena itu kebermanfaatan itu yang sangat luar biasa. Allah a'lam gitu. Ada lagi? Satu lagi, enggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wios, bahasa Inggris juga enggak? Laki-laki itu diwajibkan sholat di masjid. Nah di waktu sholat maghrib itu istri sering kurang kali itu banyak di bumi sholatnya sekarang berjamaah ke masjid itu sunnah muakkadah ya. Ada yang mengatakan sampai ke wajib, tapi yang paling kuat menurut mayoritas para ulama itu sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Tapi kalau seandainya tidak ke masjid, misalkan sesekali dengan keluarga, maka tidak masalah. Cuman kita tidak dapat banyak keuntungan seperti 27 derajat, seperti kifarat jalan. Kifarat jalan kan setiap langkah kan dihitungnya itu tidak jadi masalah, silakan gitu loh. Seperti halnya ketika istri juga ke masjid, itu sangat dibenci sebetulnya mah. Istri ke masjid karena sholat yang paling utama bagi seorang perempuan itu di rumahnya.
Itu paling utama perempuan di rumah, Pak. Bukan di masjid. Walaupun tidak mengapa kalau ibu-ibu datang ke masjid selama dengan mahramnya. Misalkan suami istri yuk subuh bareng gitu ya, barengan suami, setelah itu sambil jalan misalkan kan, di jalan pagi atau gimana gitu. Itu tidak menjadi masalah. Tapi ada yang menganggap makruh bahkan sampai haram kalau gadis muda yang belum menikah tanpa mahram, apalagi pakai wangi-wangian, itu udah misalkan datang ke masjid, itu sangat tidak disukai. Bahkan ada yang mengatakan jatuh kepada haram karena akan menimbulkan fitnah, apalagi malam-malam katanya gitu ya, seperti sholat isya atau sholat subuh. Jadi wanita mah tetap di rumah kalau wanita dan anak perempuan. Kalau anak laki-laki itu kita harus diajarkan disiplin untuk berjamaah ya. Tetap yang paling utama adalah di masjid, cuman tidak berdosa ketika dia di rumah, cuma tidak mendapatkan banyak keutamaan ya, karena sama-sama melaksanakan gitu ya. Oke, udah ya. Terus rada lieur di subuh itu. Iya nu katilu itu ya. Ya ketambah tadi Ustaz Alfian itu nggak datang ya, sementara jamaah udah membludak gitu ya. Aduh, akhirnya harus jadi katemblehan buntut manehna gitu ya. Jadi gitu ya. Akhirnya ya udah kita alhamdulillah, yang penting mah kita semuanya sehat walafiat, senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keluarga yang dirindukan surga adalah keluarga yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, yang kembali kepada ilmu, yang kembali belajar, yang kembali menerapkan akhlak Islam yang benar. Kalau seandainya karakter kita masih bermasalah, berarti ada masalah dalam makanan yang kita makan. Ya, bisa jadi banyak subhat, naudzubillahi min dzalik, banyak yang haram. Punten, yang haram itu bukan berarti Bapak nyuri harta orang atau memakap proyek, tapi justru tidak menyerahkan zakat infak sedekah yang harusnya jadi milik fakir miskin. Itu juga merawat harta haram di rumah. Kalau harta haram masih ada di rumah, maka bagaimana kehidupan kita akan penuh dengan kehalalan, kebarokahan dan kesolehan. Ditutup dengan doa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.